Indikator TradingView berbasis Ichimoku dengan keterangan dari order block otomatis, yakni BOS, COCH, Week Low, Week High, Strong Low, dan Strong High dengan acuan kepada trading swing akan saya bagikan gratis di kolom komentar. Untuk edukasi trading futures Bitunix gratis, silahkan hubungi nomor ini. Emas dalam konteks pasar keuangan modern bukan hanya logam mulia yang digunakan sebagai perhiasan atau simbol kekayaan, melainkan juga salah satu aset paling penting yang diperdagangkan secara global, terutama dalam bentuk pasangan XAU-USD, yaitu harga 1 ons emas yang dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat. Bagi pemula yang baru mengenal dunia trading, memahami fundamental emas berarti memahami mengapa harganya naik atau turun, dan faktor-faktor besar apa saja yang mendorong pergerakan tersebut. Salah satu alasan utama mengapa emas begitu diminati adalah sifatnya sebagai safe haven asset. Artinya ketika dunia dilanda ketidakpastian, entah karena perang, krisis ekonomi, gejolak politik, atau bahkan pandemi, investor cenderung melarikan diri dari aset berisiko seperti saham dan beralih ke emas karena dianggap lebih aman dan stabil nilainya dalam jangka panjang. Selain itu, emas juga memiliki likuiditas yang sangat tinggi, artinya mudah dibeli dan dijual kapan saja, serta menawarkan volatilitas yang cukup menarik bagi trader yang ingin mencari peluang keuntungan dalam waktu singkat maupun panjang. Namun yang membuat emas benar-benar unik adalah hubungannya yang erat dengan dolar AS dan suku bunga. Karena emas diperdagangkan dalam dolar, maka setiap kali nilai dolar menguat, misalnya karena kepercayaan terhadap ekonomi AS meningkat, harga emas cenderung turun, sebab emas menjadi lebih mahal bagi pemegang mata uang asing, sehingga permintaannya melemah. Sebaliknya, jika dolar melemah, emas menjadi lebih murah bagi pembeli internasional, dan permintaan naik, mendorong harganya ke atas. Hubungan ini sering digambarkan melalui indeks dolar AS DXY yang menunjukkan kekuatan dolar terhadap keranjang mata uang utama. Biasanya ketika DXY turun, emas naik, dan sebaliknya. Faktor lain yang sangat dominan adalah kebijakan moneter Bank Sentral AS, yaitu The Fed. The Fed menentukan suku bunga acuan yang secara langsung mempengaruhi biaya pinjaman, inflasi, dan imbal hasil aset berbunga seperti obligasi. Emas tidak memberikan bunga atau dividen, sehingga ketika suku bunga naik, terutama suku bunga real, yaitu suku bunga dikurangi inflasi, investor cenderung lebih memilih menyimpan uang di instrumen berbunga daripada memegang emas, sehingga tekanan jual muncul dan harga emas turun. Sebaliknya, jika The Fed menurunkan suku bunga atau bahkan mempertahankannya di level rendah saat inflasi tinggi, sehingga suku bunga real menjadi negatif, maka daya tarik emas meningkat karena uang tunai dan deposito kehilangan nilai akibat inflasi, sedangkan emas tetap menjaga nilainya. Inflasi sendiri yang diukur melalui data seperti Consumer Price Index (CPI) dan Producer Price Index (PPI) merupakan pendorong kuat bagi kenaikan harga emas. Ketika inflasi naik, daya beli uang menurun dan orang mencari aset yang bisa melindungi kekayaan mereka. Dan emas telah terbukti selama berabad-abad sebagai pelindung terbaik terhadap erosi nilai uang. Selain itu, kondisi geopolitik global juga memainkan peran besar. Konflik bersenjata di Timur Tengah, ketegangan antara kekuatan besar seperti AS dan Tiongkok, atau bahkan ancaman default utang negara dapat memicu lonjakan permintaan emas dalam hitungan jam. Meski efek ini seringkali bersifat jangka pendek, dalam kasus eskalasi besar, dampaknya bisa bertahan berminggu-minggu. Tak kalah penting adalah peran bank sentral di seluruh dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan Turki yang secara aktif membeli emas untuk diversifikasi cadangan devisa mereka. Ketika bank sentral membeli emas dalam jumlah besar, ini menciptakan permintaan struktural yang mendukung harga dalam jangka panjang dan mengirim sinyal kepercayaan bahwa emas tetap relevan sebagai aset strategis. Di sisi lain, sentimen pasar juga tercermin dari aliran dana ke ETF emas seperti SPDR Gold Shares (SPDR). Jika investor institusional dan retail membeli ETF ini dalam jumlah besar, itu menunjukkan ekspektasi kenaikan harga emas di masa depan.
Untuk memantau semua dinamika ini, trader pemula perlu memperhatikan kalender ekonomi, terutama rilis data penting seperti Non-Farm Payrolls (NFP) yang menunjukkan kesehatan pasar tenaga kerja AS, CPI yang mengukur inflasi konsumen, keputusan suku bunga FOMC yang diumumkan 8 kali setahun, serta pidato para pejabat The Fed yang bisa memberikan petunjuk arah kebijakan moneter ke depan. Semua informasi fundamental ini tidak berdiri sendiri, mereka saling berinteraksi dalam timbangan global. Di satu sisi ada kekuatan dolar, suku bunga dan stabilitas ekonomi. Di sisi lain ada ketakutan, inflasi dan permintaan perlindungan nilai. Harga emas bergerak berdasarkan keseimbangan antara dua sisi tersebut. Oleh karena itu, memahami fundamental emas bukan berarti menghafal data, melainkan belajar membaca narasi ekonomi global. Siapa yang sedang takut? Siapa yang percaya diri? Apakah uang kehilangan nilainya? Dan apakah dunia sedang damai atau tegang? Dengan fondasi ini, pemula tidak hanya bisa bereaksi terhadap pergerakan harga, tapi juga memahami mengapa harga bergerak, sehingga mampu membuat keputusan trading yang lebih rasional, disiplin, dan berkelanjutan.